Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu, baik jasmani maupun rohani. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu atas kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan karuniakan. Saat ini kami mau mendengar dan merenungkan bagian firman-Mu. Kami berdoa, ya Allah Roh Kudus, tolong kami, layakkan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Allah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini yaitu dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu akan kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur 103 yang kita baca saat ini. Sebagai orang Kristen, kita seringkali mendengar konsep pengampunan yang dikhotbahkan di gereja, namun ajaran itu seolah-olah tidak membekas dalam hati kita. Banyak orang masih dipengaruhi oleh perasaan dengki dan benci, baik terhadap sesama maupun diri sendiri. Kita acap kali lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Maha Pengampun. Pemazmur ini sungguh berbeda karena ia terlihat begitu meyakini pengampunan, anugerah dan belas kasihan Allah dalam hidupnya. Ayat 12 bacaan kita.
Ketiga, unsur itu hanya muncul dalam diri orang yang takut akan Allah. Hal ini ditegaskan dalam Mazmur yang menyebut istilah takut akan Allah sebanyak 3 kali, yaitu ayat yang ke-11, ayat 13, dan ayatnya yang ke-17. Orang yang takut akan Allah di sini bukanlah orang yang menganggap enteng dosanya. Justru ia adalah orang yang benar-benar sadar akan pelanggaran dan dosa-dosanya. Ayat 3 dan 4, ia bersyukur dan memuji Allah atas pengampunan yang dialaminya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Melalui kesadaran ini, ia melihat adanya kebutuhan yang sangat besar akan pengampunan. Kesadaran akan kebutuhan ini juga membuat orang terbuka untuk dapat berjumpa dengan Allah yang penuh belas kasihan, murah hati, panjang sabar, dan penuh anugerah. Ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kesadaran akan dosa sebagai penyakit ini membuat kita mau untuk disembuhkan oleh Sang Tabib, yaitu Kristus Tuhan kita. Allah menghendaki kita secara nyata merasakan pengampunannya. Seperti yang dikatakan pemazmur, itulah salah satu ciri orang yang takut akan Allah. Merasakan pengampunan ini dimungkinkan kita ada kesadaran yang mendalam dan pengakuan akan kesalahan, kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa banyak orang yang percaya sulit merasakan pengampunan Allah? Hal ini karena keangkuhan dan yang berpusat pada ego. Ketika melakukan hal yang tidak benar, kita cenderung menyalahkan orang lain, lingkungan, gereja, dan sebagainya. Kita merasa yakin bahwa diri kita benar, padahal apabila kita mau menyadari keterbatasan dan keberdosaan kita, barulah kita dapat terbuka bagi pengampunan Allah yang disediakan dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, atas kasih-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Berkatilah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa mengakui akan kesalahan kami, dan mengakui kemahakasihan Allah yang senantiasa mengampuni dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu dalam hidup kami, dan ajarlah kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, mengaku atas kesalahan-kesalahan kami, atas dosa-dosa kami. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku